Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di BBPPJ edisi ke-16. Ya, tentunya masih dengan narasumber setia kita, Pak Heldi Yudiatna, yang selalu Nah, setia mendampingi kita belajar bersama. Dan malam ini temanya tentang eh, ketentuan e-purchasing dalam kurung wajib e-purchasing. Nah, nanti kita akan bahas apa saja yang tidak jadi mewajibkan kita untuk pakai e-purchasing. Teman-teman yang mau membahas lebih dalam, berikuti lebih dalam, silakan siapkan pertanyaan dari sekarang. Tapi sebelum bertanya, kita simak dulu penjelasan dari Pak Heldi Yudiatna. Saya mohon izin nggak bisa mendampingi sampai selesai karena sedang menunggu angkutan umum yang untuk mengantar kembali ke Jakarta. Ya, mudah-mudahan tetap bisa nyimak nanti rekamannya. Waktu dan tempat saya persilakan, Mbak Erdi. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Sasio. Aduh, dalam perjalanan nih masih menyempatkan diri untuk memberikan energinya bagi semuanya nih. Terima kasih banyak, Pak Sasio nih. Ini sebentar pertanyaannya nanti kalau sudah selesai ini end meeting atau gimana nih? Nanti otomatis end meeting atau gimana nih? Otomatis, Pak. Nanti Pak Herdi saya jadikan co-host, Bapak bisa end meeting, tapi kalau rekaman udah aman, Pak. Oke, Alhamdulillah. Oke, siap, Alhamdulillah. Ya, jadi langsung kita mulai aja ya. Pak Sasio, apa Ya, mantap. selamat selamat jalan kembali ke Jakarta, kembali ke rumah, safe flight ya. Semoga semuanya aman, berkah, barokah kembali ke rumahnya ya. Terima kasih Pak Sasio. Kita langsung mulai aja ya, bos sekalian, teman-teman semuanya. Ini sebetulnya seperti biasa lah karena arahan dari Pak Ketum juga ya materinya random aja lah ya. Jadi materinya ke sana kemari. Jadi apa yang ada di Wangsit ataupun ada yang menjadi banyak konsultasi lah gitu ya. Ada konsultasi melalui pribadi ataupun di grup banyak bertanya. Nah, itulah yang dijadikan topik seperti itu. Tapi kalau tidak ada hal-hal yang unik ataupun substansial dari teman-teman semuanya, ya kita kembali ke urutan mulai dari perencanaan ya seperti itu. Makanya perencanaan belum selesai sebetulnya ya. Masih ada hutang SPM 2, masih ada hutang debriefing ya, masih ada belum selesai juga di tahapan perencanaan ya. Tapi ya kadang tadi terbersit terpikir terkait hal-hal yang memang di lapangan masih menjadi masalah ataupun yang masih banyak menjadi pertanyaan. Nah, ini salah satunya adalah terkait purchasing ya. Jadi di beberapa platform yang saya ampu ya asuh ataupun ya diikuti lah ya, baik di Telegram, di WA ataupun di YouTube serta TikTok ataupun bahkan langsung konsultasi langsung ya. Ini masih banyak pertanyaan terkait purchasing. Di sini mungkin tidak ke praktiknya ya, tidak ke prakteknya, tapi lebih ke substansi awalnya ya, apapun hal-hal yang menjadi dasar ya, menjadi dasar ini karena apa? Jadi muridnya Dokter Pais juga mungkin ya, jadi lebih lebih ke mendasarnya, substansinya, jadi agar ketika melangkah itu kita bisa lebih nyaman lah, bisa lebih mantap gitu ya seperti itu. Nah, beberapa pertanyaan dalam e-purchasing yang akan kita bahas ataupun kita diskusikan adalah pertama terkait wajibnya e-purchasing. Nah, juga walaupun sudah setahun lebih ya Perpresnya hampir setahun ya, namun ya tetap masih ada pertanyaan ataupun bahkan terkaget-kaget terkait masalah kewajiban e-purchasing seperti itu. Kemudian selanjutnya turun ke apa eh, negosiasi atau mini kompetisi. Nah, itu juga kan sering juga menjadi pertanyaan ya. Itu. Kemudian selain itu kalau negosiasi itu bagaimana ininya tekniknya ataupun tata caranya apakah boleh nggak sesuai dengan harga HPS dan sebagainya. Nah, itu kurang lebih pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Nah, kita coba
langsung lihat slide-nya ya. Saya coba sudah coba menyiapkan slide-nya ya. Eh, saya izin share screen. Oke, kita lihat. Nih, untuk materinya ini ada di Direktori Inspeksi ya. Kalau nggak salah saya udah sharing ke Pak Sasio. Nah, ini slide-nya. Oke. Nah, terkait wajib e-purchasing ya. Ah, Pertama saya ingin mengingatkan kembali terkait ya definisi pengadaan ya. Ini mulai dari identifikasi kebutuhan sampai serah terima pekerjaan, serta ada tambahan institusi lainnya dan pemerintah desa dan apa APBD desa ya. Nah, ini jangan diartikan bahwasannya Pemdes, institusi lainnya itu harus ngikutin semuanya proses pemilihan seperti di Perpres ya. Jadi harus tender segala macam ya. Nah, tapi ini lebih ke konteksnya ya, PDN, TKDN ya. Kemudian apa memang penggunaan sistem ya, penggunaan sistem tapi itu diberikan waktu ya. Penggunaan sistem aplikasi pengasihan elektronik ya, baik SPSC atau katalog tapi diberikan waktu itu ya, 1 tahun atau 2 tahun. Kemudian juga terkait usaha mikro kecil ya, usaha mikro kecil. Jadi sebetulnya arahnya ke sana konteksnya. Jadi belum diaplikasikan apa misalkan PMI atau Pramuka atau KONI harus ikut tender segala macam belum ya, itu tidak sejauh itu. Jadi konteksnya lebih ke apa penggunaan prosedur dalam negeri ya, peningkatan prosedur dalam negeri, kemudian TKDN ya, kemudian apa UMK Corp ya, serta kata kuncinya adalah ya kedepannya lebih menggunakan sistem ya SPSE ya. Nah, baik itu nanti bisa ke katalog elektronik ya, ataupun supply by order dan sebagainya. Gitu ya. Kemudian juga mengikatkan ini untuk menjaga pagar pengadaan ya, yaitu tujuan, kebijakan, prinsip etika. Nah, ini juga apabila nanti dalam pelaksanaan ataupun dalam materi ini ada hal-hal yang ya debatable lah, debatable tekstual, nah tolong bisa dikembalikan ke eh, pagar pengadaan ini. Pagar pengadaan apa? Mulai dari tujuan dalam artian dari debat tebal ini mana yang bisa mencapai tujuan, terutama ya memenuhi kebutuhan seperti itu ya, value for the money. Kemudian ada kebijakan ya untuk mencapai tujuan ini yaitu PDN, TKDN seperti itu kata kuncinya berkelanjutan ya. Kemudian prinsip pengadaan yang mana yang paling efektif efisien itu yang kita pilih ya. Jadi jangan sekadar letter luck dari kata-katanya tapi mana yang paling efektif efisien. Dan terakhir adalah etika ya, tetap menjaga etika. Ini mengingatkan saja ya seperti itu. Nah, selanjutnya, nah ini uraian-uraiannya, tujuan, prinsip, etika ya, dan kebijakan silahkan. Nah, selanjutnya, sebelum masuk ke e-purchasing-nya, kapan kewajibannya, dan juga mengingatkan kembali bahwasannya kita punya beberapa metode pemilihan penyedia ya, mulai dari e-purchasing ya, yaitu barang-barangnya sudah ada dalam katalog elektronik seperti itu ya. Kemudian kalau kita tidak bisa menggunakan e-purchasing, maka ya yang paling mudahnya selanjutnya dari sisi kemudahan ya, itu adalah melalui pengadaan langsung. Kita bisa bergeser ke pengadaan langsung seperti itu ya. Nah ini pengadaan langsung itu dibatasi nilai ya, sampai dengan 100 untuk jasa konsultan, sampai dengan 200 untuk barang jasa lainnya ya. Kemudian sampai dengan 400 untuk jasa atau pelaksana konstruksi ya. Untuk pelaksana konstruksi itu sampai dengan 400 juta ya seperti itu. Nah, kalau kita bergeser dari e-purchasing ke pengadaan langsung tentunya nanti harus dibuat justifikasi ya. Nanti kita lihat di slide berikutnya. Nah, kemudian kalau apa? Kalau pengadaan langsung nggak bisa, maka pilihan lain kita bisa melakukan penunjukan langsung untuk keadaan tertentu ya, prioritas nasional, kemudian apa? Kunjungan presiden ya, tuh silahkan. Bisa kita melakukan penunjukan langsung, bibit, pupuk segala macam ya. Itu.
Sebentar ini bergema sebentar. Oke, ya. Nah, ini adalah yang non kompetitif sebetulnya e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung. Ini sebetulnya konsepnya ya tidak mengedepankan kompetisi. Nah, makanya ini sebetulnya ya ada yang menyebut urutan untuk kemudahan ya, tapi kalau dari awal kita butuh kompetisi sebetulnya ya kita langsung aja ke tender ya. Kalau kita memang dari awal butuh kompetisi ya. Kalau kemudian juga kalau tidak bisa menggunakan metode lain, bahasa dalam Perpres ya, silahkan kita bisa menggunakan tender. Namun dari awalnya kalau kita butuh kompetisi ya tender kan langsung seperti itu. Atau tender cepat ya, kalau kita butuh lebih cepat pelaksanaan tendernya dan penyediaannya sudah ada dalam sikap seperti itu. Nah, ini metode pemilihan penyedia ya. Memang kalau lateral tekstual Perpres untuk kemudahannya, ini awalnya kita menggunakan purchasing. Apabila produknya sudah ada dalam kata elektronik. Nah, selanjutnya, nah ini ya, eh, sebelum ke pasal 50 Perpres 16 tahun 2019 yang di perubahannya itu terkait kewajiban di purchasing ya. Nah, ini saya ingin sedikit kembali dulu ya, ke mendasarnya dulu. Sebetulnya produk ataupun pekerjaan yang cocok untuk masuk ke dalam katalog dan dieksekusi dengan e-purchasingnya bagaimana sih? Nah, ini saya sedikit mundur ke belakang, walaupun ini sudah digantikan ya dengan perlem terbaru. Namun ya kalau istilah jas merah ya, jangan melupakan sejarah ataupun ini sebetulnya ini konsep awalnya nih ya. Jadi dalam Perlem LKPP nomor 11 tahun 2018, konsep awalnya ya, barang ini sebelum COVID ya, sebelum diminta cepat-cepat segala macam. Nah, ini konsep awalnya ya. Barang atau jasa yang masuk dalam sistem e-katalog harus memiliki tiga kondisi utama, yaitu pertama. Nah, ini sebetulnya ya merupakan pondasi ya dari katalog ya yang paling normal ya paling ya standar sesuai untuk masuk dalam katalog tiga kategori ini sebetulnya waktu tahun 2018 ya walaupun sudah berubah tapi ya kita kan bisa runut ya oke konsep awal seperti ini nih bahwasanya konsep awal untuk masuk dalam katalog itu adalah dibutuhkan secara berulang berulang ya berulang rutin ya nah rutin ini ya walaupun berbeda istilahnya ya sebetulnya ini sama ya, tapi walaupun berbeda ya, tapi konsepnya maksudnya ya masuk rutin ini masuk ke dalam rutin yang dimaksud dalam Kraljik di dalam supply positioning model. Silahkan yang belum eh ini kan mengetahui terkait supply positioning model atau Kraljik bisa lihat di BBPBJ seri awal-awal ya. Nah, jadi rutin ini ya sebetulnya masuk juga dalam kuadran rutin yang dimaksud dalam supply positioning model. Walaupun artinya berbeda ya, rutin di sini kan berulang. Tapi kalau di rutin di Kraljik itu di SPM maksudnya rutin itu yang low risk, low expenditure. Nah, tapi di sini masuk ke dalam katalog itu kalau memang rutin, kalau memang berulang. Jadi tahun ke tahun ada aja gitu kan di kementerian, lembaga atau Pemda. Nah, ini cocok masuk ke dalam katalog ya. Kemudian masif. Nah, banyak ya. Masif dan banyak digunakan oleh instansi pemerintah. Kemudian barang jasa yang standar. Nah, standar ya, bukan custom, bukan bersifat kompleks atau dapat distandarkan. Nah, ini sedikit debatable, tapi tentunya distandarkan ya contohnya misalkan sekarang yang paling signifikan adalah seperti pekerjaan konstruksi ya, PU. Itu kan ya bisa disebut ada kerumitan, kompleksitas, tapi kan standarnya ada ya. Nah, silahkan nanti ini dari PU distandarkan spesifikasinya di pasar. Nah, ini kita sedikit mundur ke belakang dan ya lihat ke awalnya bahwasannya yang masuk ke dalam katalog elektronik itu produknya atau barang jasanya adalah yang rutin ya, berulang, masif ya, dan standar seperti ini. Nah, ini waktu tahun 2018 ya. Setelah nanti berikutnya kan ada perlem-perlem lagi ya seperti itu. Namun ya ini sebetulnya menjadi pondasi ya, pondasi awal untuk masuk katalog seperti ini ya. Nah, ini juga bisa menjadi apa ya, menjadi dasar juga, menjadi dasar bahwasannya ya apabila barang-barangnya itu tidak standar, barang-barangnya tidak masif ya dan tidak rutin, nah berarti sebetulnya ini
mungkin ya itu agak kurang cocok untuk e-purchasing melalui katalog elektronik, ada tidak agak tidak cocok untuk masih katalog sehingga harus ada kehati-hatian di sana, ada kehati-hatian seperti itu apabila tidak memenuhi kondisi ini. Kemudian termasuk juga kalau bicara apa supply positioning model, ya kan? Nah, ini kalau dari modul SKKNI ataupun modul apa sumbernya dari ITC, dari International Trade Center, ya yang cocok masuk katalog itu adalah yang rutin dan yang leverage ya. Yang rutin ini ya untuk meminimalkan administrasi strateginya, kalau leverage ini untuk meminimalkan harga ya, untuk memperoleh harga yang terbaik. Nah, ini kan rutin itu sama leverage itu resiko rendah. Nah, ini berkorelasi dengan nomor tiga, yaitu yang standar, resikonya rendah. Nah, standar risiko rendah itu ada di rutin atau di leverage seperti itu kurang lebih. Oke. Nah, makanya yang paling cocok ya untuk dikatalogan adalah atau modul purchasing adalah rutin atau leverage. Ya, ini dari modul SKKNI ya. Untuk rutin maka metode pemilihan yang cocok adalah e-purchasing, ini kan di dalam modul SKKNI. Karena fokus di rutin itu adalah fokus pada penyederhanaan proses. Nah, ini rutin yang paling cocok ya, rutin yang dalam artian resiko rendah dan nilainya kecil. Nilainya ya apa berada pada Pareto yang 20% nilainya ya, tapi banyak itemnya seperti itu. Nah, ini apa leverage-nya. Leverage juga ini metode pemilihannya paling cocok ya bisa tender seleksi ya karena banyak ya. Atau yang kita pingin cepat, pingin sederhana pakai e-purchasing ya dengan mini kompetisi ya karena kita mencari harga yang terbaik seperti itu. Namun nanti kita lihat konsep mini kompetisi itu bagaimana sih konsepnya seperti itu. Nah, kita kembali dulu ke sini ya inilah sehingga kita dari awal tuh ketika memandang e-katalog ataupun kita akan eksekusi dengan dengan e-purchasing ya dari awal kita harus bisa memegang ini konsepnya nih bahwasannya ya untuk kita melakukan e-purchasing dengan katalog elektronik ini yang normal ataupun yang pas ya untuk kita eksekusi adalah barang-barang yang tadi yang standar, yang resikonya rendah gitu kan. Ya, terus yang banyak, yang masif. Kenapa? Karena kalau banyak masif, penyediaannya kemungkinan besar ya banyak ya, kemungkinan besar banyak sehingga ya pasarnya bagus lah seperti itu. Sehingga bisa minum dan sebagainya seperti itu. Gitu ya. Nah, ini adalah konsep awal barang yang masuk ke dalam katalog elektronik seperti itu. Oke. Nah, kemudian selanjutnya ini dari yang di lapangan lah gitu ya, kita harus ada kehati-hatian nih dalam melakukan e-purchasing ya. Sorry, kehati-hatian. Nah, pertama untuk sekarang ya, kita harus lihat kurasi kurasi produknya bagaimana nih, kurasi produknya nih. Kalau kurasinya lengkap, ada, ya tentunya itu akan lebih menenangkan lah ya. Tapi kalau produknya tidak ada kurasi atau kurasinya tidak full, ya tentunya kita harus yang ya melakukan kurasi atau yang melakukan pengecekan terhadap hal-hal yang belum dicek seperti itu. Kemudian dalam melakukan e-purchasing dalam katalog elektronik, ya hati-hati juga kita harus memiliki referensi harga. Walaupun sekarang yang diwajibkan memiliki HPS adalah yang di atas 100 juta ya. Nah, yang di bawah tidak perlu HPS seperti itu. Tapi kan tetap kita harus ada referensi harga, harus tahu ketika awal itu kita harus nyari-nyari tahu dulu nih harga pasarnya berapa ya istilahnya referensi harga seperti itu. Kemudian ya terkait fraud, gratifikasi segala macam korupsi. Nah, ini awalnya ya jangan melakukan negosiasi di luar sistem karena ini banyak terjadi ya negonya di luar sistem. Ya intinya ini sudah tadi nomor 4 nih ke pelanggaran pagar pengadaan yang tadi diingatkan di awal ya. Jadi tolong bisa menjaga pagar pengadaan. Nah, ini kehati-hatiannya. Oke. Nah, sekarang terkait wajib ini nih, wajib forecasting nih yang masih banyak sering menjadi pertanyaan nih, ya. Nih ada di pasal 50. Jadi, pelaksanaan forecasting wajib dilakukan untuk memenuhi kebutuhan barang jasa apabila ya produknya sudah tersedia dalam aturan. Wajib ya, jadi forecasting itu wajib.
wajib. Tapi ada pengecualian. Kewajiban pelaksanaan purchasing dapat dikecualikan. Nah, ada pengecualiannya. Jadi wajib, tapi dapat dikecualikan. Nah, jadi jangan hanya dibaca wajibnya saja ya. Lihat dulu nih, siapa tahu ini ya bisa masuk ke dalam pasal pengecualiannya ayat 2-nya. Pertama, tidak memenuhi kebutuhan, tidak dapat memenuhi kebutuhan. Jadi kalau emang tidak memenuhi kebutuhan dari aspek volume, spek teknis, waktu, lokasi layanan, ya intinya speknya tidak sesuai dengan kebutuhan, ya silahkan. Itu bisa keluar dari katalog elektronik, tidak melakukan purchasing, pilih metode yang lain, apakah pengadaan langsung, penunjukan langsung, atau tender, tender cepat, seperti itu. Dan yang kedua, ini sapu jagat menurut saya nih, berdasarkan pertimbangan lebih efisien dan atau efektif jika dilaksanakan dengan metode selain e-purchasing. Jadi kalau lebih efisien, kalau lebih efektif menggunakan metode lain, ya silahkan. Nah, ini efektif efisiennya sapu jagat karena efektif efisien luas loh gitu kan. Dalam artian efisien, ya ada harga yang lebih murah di luar katalog elektronik, ya berarti itu lebih efisien di luar. Itu silahkan. Efek yang atas ini kayak kebutuhan, volume, waktu, lokasi itu semua efektivitas. Itu tidak sesuai kebutuhan, ya berarti tidak efektif. Ya, satu pun kurang, ya berarti tidak bisa dilaksanakan dengan e-purchasing melalui kartu elektronik. Contohnya efektif apa? Waktunya misalkan kita butuhnya cepat ya, cepat kadang dari user mendadak ya berarti tidak bisa tidak bisa efektif tuh, tidak bisa terpenuhi tuh waktunya ya kan. Nah, itu berarti tidak efektif. Silahkan lakukan dengan metode lain selain dari purchasing gitu contohnya. Oke. Nah, bagaimana kita secara administratif untuk pengecualian kewajiban pelaksanaan purchasing? Nah, ini dilakukan berdasarkan penilaian dari PPK. Jadi bikin justifikasi teknis saja, justifikasi kenapa kita meninggalkan purchasing dari katalog elektronik. Bikin justifikasi aja, satu lembar juga cukup. Misalkan waktunya tidak terpenuhi, layanannya tidak terpenuhi, yang kita butuhkan ini, yang tersedia di katalog ini berbeda, silakan udah, gitu sederhana aja ya gitu. Oke. Jadi silahkan e-purchasing itu wajib kalau barangnya sudah dalam elektronik, tapi dikecualikan ada pengecualian ya. Nah, kalau tidak efektif efisien itu kata-kata sapu jagatnya. Ya contohnya tidak efektif tadi spesifikasi teknisnya tidak sesuai kebutuhan ya dari baik dari sisi lokasi, waktu, mutu, kualitas atau layanan dan ya, sapu jagatnya efektif efisien, tidak efisien harganya ada yang lebih murah di luar ya, tapi kita cek juga ya ini spesifikasinya harus sama ya harus sama harus apple to apple sama lah gitu ya dengan kebutuhan jangan sampai di luar lebih murah tapi speknya lebih rendah oh tidak seperti itu speknya sesuai kebutuhan seperti itu ya jadi eh, e-purchasing itu ya boleh dibilang wajib ya tapi ada pengecualian atau ya sebetulnya ya tidak wajib kalau tidak efektif efisien gitu bisa ya dibacanya bisa seperti itu bolak-balik boleh ya sama aja lah gitu kan e-purchasing wajib tapi ada pengecualian kecualinya apa tidak efektif efisien atau kalau tidak efektif efisien maka e-purchasing tidak wajib seperti itu ya oke selanjutnya nah ini per definisi efektif efisien. Efisien ya ini tapi ini di Perpres 16 kan udah nggak ada ini adanya di Perpres 54 ini definisi ini ya. Efisien adalah PBJ harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum. Jadi ya efisien itu dana daya minimum kualitas yang ya sudah ditetapkan ya, jadi sesuai target, sesuai kebutuhan. Efektif itu pengadaan barang jasa harus sesuai dengan kebutuhan. Nah, sama ya, jadi harus tepat, tepat sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang ditetapkan serta memberikan manfaat sebesar-besarnya. Manfaatnya sebesar-besarnya, itu efektif efisien. Nah, contoh-contoh paket ini yang mungkin ya bisa dikecualikan dari purchasing, kemungkinan besar ya. Tidak bisa contohnya belanja peralatan mesin, alat lab, kimia ya. Nah, ini alat udara
impinger 5 tabung. Nah, ini ya bisa dikecualikan adalah alat yang khusus. Mungkin tidak ada dalam katalog atau tidak memenuhi spesifikasi, misalkan kapasitasnya, materialnya. Jika tersedia, maka pengecualian bisa dilakukan. Nah, ini hasil apa survei di sirup ada beberapa yang memang eh, bisa dikecualikan ya, terutama yang tidak standar ya kan, alat kalibrasi khusus spesifik ya, keahlian spesifik. Nah, biasanya yang bukan normal, yang tidak normal ya, yang tidak standar, maaf, yang tidak standar itu yang bisa dikecualikan. Karena ya tadi di awal yang masuk ke dalam katalog elektronik itu pada umumnya ya sesuai dengan PLM 2018 dulu itu adalah yang standar. Nah, kalau tidak standar sekarang banyak tuh yang masuk katalog elektronik, bagaimana nih? Nah, berarti harus ada kehati-hatian. Kehati-hatian ya dalam artian preparasi harganya, spesifikasinya, dan negosiasinya. Contohnya apa negosiasinya? Negosiasinya berarti kalau dia resiko tinggi, tidak standar, ya negosiasinya harus fokus di sana, bukan masalah harga, tapi fokus di menurunkan resiko. Contohnya seperti itu. Kemudian masalah harganya bagaimana? Hati-hati nih, penyediaannya mungkin terbatas karena ini tidak standar, hanya ada beberapa penyedia. Nah, ini penyedia dengan harga yang bagus yang mana nih dengan yang memiliki kebutuhan. Nah, seperti itu. Ya, harus disurvei juga, jangan sampai kita apa penyedia sedikit tapi surveinya juga malah hanya ke satu atau dua gitu kan, udah masih sedikit penyedia, dan kita juga tidak banyak juga surveinya, tidak maksimal surveinya. Itu harus berhati-hati seperti itu ya. Nah, contoh justifikasi kurang lebih ini ya. Contohnya ini latar belakangnya apa, kendalanya apa, nah, dasarnya apa, silahkan. Nah, itu teman-teman semuanya ya, terkait pengecualian ya, kewajiban untuk e-purchasing dalam katalog elektronik ya. Terus selanjutnya ini ada apa nih? Ya, ini apa dalam nyusun spek ya. Ini juga sering bertanya, banyak juga bertanya apa kalau katalog ada doktis segala macam. Ya, sebetulnya doktis itu ya DPP juga, dokumen persiapan pengadaan juga yang isinya ada spesifikasinya, yang memperhatikan PDN, SNI, UMPAKO, ramah lingkungan atau menyebut merek silahkan ya, ada ketentuannya. Kemudian minimalnya spek kualitas, spek jumlah, spek waktu, spek pelayanan ya. Kemudian juga terkait HPS ya. Nah, ini HPS itu ya di atas 100 juta untuk import casing wajib ya. Tuh, nah, tapi ya tetap untuk import casing harus ada referensi harga ya. Ada referensi harga ya. Nah, sekarang kita lihat, nah ini apa linknya ya. Linknya di katalog Inapro. Kalau mau latihan silahkan, ini ada akun latihan bisa ya, akun latihan. Ini bisa kita skip ya, sudah pada tahu ya. Kemudian yang melakukannya juga di atas 200 ppk sampai dengan 200 pp. Nah, kemudian ada Minkom nih. Siapa yang melakukan Minkom? Ya, tadi itu sebetulnya PPK itu tidak punya kemampuan untuk melakukan evaluasi. Jadi kalau ada Minkom yang ya lumayan banyak, ada kerumitan, nah, itu pertanyaannya PPK mampu nggak untuk melakukan evaluasi? Harusnya oleh Pokja harusnya. Ya Pokja ya kalau apa non JF ya apakah sudah punya kompetensi untuk UK pemilihan ya. Tapi kalau JF jabatan fungsional pengelola pengadaan ya harusnya bisa ya melakukan evaluasi ya untuk Minkom ya, terkait Minkom ya seperti itu. Nah, ini kan ya metode-metode processing, ada negosiasi harga, ada Minkom. Nah, ini yang selanjutnya kita bahas nih, kapan nego, kapan minkom ya. Ini nego kalau apa per aturan dalam katalog aturan dilakukan terhadap harga satuan produk dengan mempertimbangkan kualitas produk dan harga. Nah, ini nego ya kepada satu pelaku usaha. Kalau minkom dilakukan terhadap dua minimal ya atau lebih penyedia yang memiliki produk sama atau produk dengan spesifikasi sejenis untuk mendapatkan harga terbaik. Nah, untuk mendapatkan harga terbaik ya, jadi sebetulnya Minkom itu ini mah apa kalau menurut saya pribadi ya itu ya merupakan pengganti negosiasi. Jadi bukan untuk walaupun ini kata-kata kompetisi tapi sebetulnya ya
kompetisinya ya tidak terlalu maksimal. Ini kita mencari harga terbaik ya sebagai pengganti negosiasi ya dengan melakukan kompetisi ya kecil-kecilan lah seperti itu. Namun tujuannya sebetulnya untuk bukan untuk kompetisi tapi untuk memperoleh harga terbaik ya, untuk memperoleh harga terbaik ya. Ya kalau belum terbaik di sini bisa dilakukan negosiasi lagi sebetulnya. Oke, kompetitif katalog ini belum ada. Nah, ini kemudian, nah kapan nego, kapan minkom ya. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, dari resikonya ini sebetulnya nih, kita lihat ya. Nah ini, ya. Minkom adalah metode yang paling didorong untuk menciptakan transparansi dan efisiensi untuk anggaran pemerintah. Namun, nah ini negosiasi tetap menjadi instrumen penting ketika berhadapan dengan kompleksitas teknis. Nah, ini yang tadi itu, yang konsep awal itu bahwasannya katalog itu sebetulnya untuk barang-barang yang standar. Nah, kalau ada kompleksitas tidak standar, kebutuhan layanan yang unik, kondisi pasar yang tidak kompetitif. Nah, ini silahkan kita lakukan negosiasi. Itu sebetulnya ya. Ya, bukan hanya sekedar jumlahnya, kalaupun penyediaannya banyak, tapi ini produknya memiliki kompleksitas teknis yang tinggi, memiliki resiko tinggi, ya negosiasi ini perlu dilakukan. Atau ketika melakukan mini kompetisi, apa kalau harganya masih belum dekat dengan referensi harga kita, kita lakukan negosiasi lagi. No problem, nggak masalah. Tapi dalam aturan apa tidak ada yang menyuruh setelah minum negosiasi. Ya kalau tidak disuruh apa memang tidak boleh. Suruhannya di mana? Perintahnya di mana? Ada di prinsip pengadaan, itu efisiensi. Seperti itu. Jadi kalau hasil minkom belum efektif, belum efisien, ya kita lakukan negosiasi untuk lebih efisien seperti itu. Ya. Nah ini kapan kita melakukan minkom ini lebih dalam lagi ya. Jadi bukan hanya sekedar dua saja jadi minkom, bukan itu tekstualnya. Tapi kita lakukan pendalaman lagi ya. Kapan kita melakukan mini kompetisi? Pertama, pasar kompetitif nih, pasar kompetitif. Sesuai untuk item kategori leverage dalam SPM di mana terdapat banyak penyedia dengan produk serupa. Kompetisi mendorong efisiensi harga optimal maksimal melalui mekanisme pasar. Nah, sini. Nah, ini kalau leverage ya banyak pelaku usahanya ya, Minkom bagus ini. Kalau sini. Oke, lihat lagi. Kapan Minkom optimalisasi anggaran untuk memperoleh harga terbaik. Nah, ini bukan dikompetisikan, bukan menciptakan kompetisi ya, tapi untuk memperoleh harga terbaik. Atau harga evaluasi akhir HA yang paling menguntungkan, optimalisasi PDN-TKDN dalam artian Minkom itu kan tadi kita mempersaingkannya bukan masalah harganya ya, di harga itu ya apa? Kita kompetisi itu bukan 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 untuk menciptakan kompetisi, tapi untuk mengarah ke harga terbaik seperti itu. Jadi kita melakukan minkom itu bukan agar terjadi kompetisi bagaimana, kompetisi kan sudah di pasar kan, tapi untuk mencapai harga terbaik agar harga terbaik dan satu lagi tadi kan dalam minkom juga ada penilaian PDN TKDN seperti itu. Ya. Ada PDN TKDN-nya masalah. Jadi bukan ini bukan masalah harga termurah gitu ya, tapi terbaik ya tadi terbaiknya ya ada faktor HEA ya harga evaluasi akhir yang perhitungan nilai TKDN PDN dan TKDN seperti itu. Kemudian ya dilihat dari nilai pagu ya, nilai di atas ya kita kan pengadaan langsung psikologisnya 200 juta ya. Nah, maka ya kompetisi diwajibkan untuk menjamin akuntabilitas transparansi. Jadi kalau semakin besar ya bagusnya ya kita kompetisikan. Kemudian standarisasi produk berlaku pada produk yang sudah memiliki spesifikasi yang jelas atau setara antar merek. Nah, di Minkom kan ya kalau memang standar, tapi kalau produknya udah beda-beda satu yang lain teknologinya beda-beda agak susah karena ya tidak setara sehingga ya kalau setara tinggal harga kan mana yang paling baik ya, tapi kalau berbeda kan ya harga juga apa agak sulit menjadi hal yang utama seperti itu. Kemudian berdasarkan auction teori lelang Minkom dalam sistem tertutup seperti katalog berfungsi mengurangi asimetri informasi antar pembeli dan jual, memaksa penyedia untuk menekan harga mendekati biaya marginal mereka guna memenangkan kontrak. Nah, iya intinya apa ada asimetri teori antara pembeli penjual sehingga penyedia ya menawarkan semurah-murahnya. Ini berdasarkan teori auction, teori lelang seperti itu. Nah, ini pendalamannya terkait kapan kita menggunakan Minkom ya, mini kompetisi. Jadi kita pakai Minkom itu bukan hanya sekedar apa oh iya ada dua orang, ada dua pelaku usaha cukup Minkom ya.
tapi dilihat juga pendalamannya. Nah, kemudian kapan kita negosiasi harga? Nah, negosiasi ya. Nah, negosiasi tapi ini bukan hanya harga sebetulnya ya. Ini bisa teknis, ini saya tambahin. Negosiasi harga teknis juga ya. Tambahin nih. Bukan hanya harga ya. Nah, pertama, kapan kita menggunakan negosiasi ketika ada keterbatasan pasar. Nah, ini. Oke. Dalam hal teori pengadaan, nah, jadi kalau bottleneck strategik ini kan resiko tinggi nih ya. Kemudian jumlah penyedia juga terbatas. Jadi yang ini nih, nah yang ini nih, bottleneck critical nih, high risk ya, penyedia terbatas, bottleneck critical ini ya ini bagus ya kita lakukan negosiasi. Negosiasi terutama apa? Terutama dalam hal resikonya seperti itu. Atau jika hanya terdapat satu penyedia yang mampu, ya silakan itu satu ya. Kalau satu ya negosiasi. Tapi kalau resiko tinggi, jumlah penyedia sedikit, terutama bottleneck kritikal, kita negosiasi. Kemudian nilai transaksi rendah. Nah, bisa saja untuk yang rendah ya, sampai dengan 200 juta. Ini dari sisi cost transaksi ya kalau kecil lebih efisien kita nego aja biar nggak harus lama-lama dengan minimum ya kita pakai negosiasi untuk yang nilai rendah. Kemudian dari teori kolaboratif procurement, negosiasi memungkinkan pembentukan hubungan jangka panjang dan penyusunan layanan teknis pendukung seperti instalasi, ya, pelatihan, ya, yang seringkali tidak dapat distandarisasi dalam skema kompetisi harga murni. Jadi ada hal-hal yang memang ya custom ya harus kita negosiasikan ya seperti pelatihannya, instalasi. Nah ini bisa kita negosiasikan. Nah, itu kapan kita negosiasi ya silakan gitu. Ya. Kemudian dalam Minkom ada itemize dan ada non itemize. Nah, kapan kita lakukan itemize? Skema ini dilakukan apabila dalam satu paket kompetisi terdapat satu atau lebih jenis item, jadi ada beberapa item ya. Kemudian PPK memiliki fleksibilitas untuk menetapkan penyedia yang berbeda-beda sebagai pemenang untuk setiap jenis item. Nah, ini definisi Minkomnya. Jadi ada beberapa item dan bisa multi winner ya seperti itu. Kemudian ini aturannya, kriterianya peserta diperbolehkan menawarkan hanya satu atau beberapa atau seluruhnya. Jadi bisa menawar berapapun ya peserta itu penyedia itu ya. Nah, kemudian sistem akan menghasilkan beberapa papan perikat sesuai dengan jumlah itu yang dikompetisikan. Cocok untuk yang bagaimana? Pun cocok untuk kondisi pasar di mana penyedia memiliki spesialisasi tinggi. Nah, jadi ini spesialisasi jual apa? Penyedia jualan jengkol, pete gitu ya. Ini spesialisasi jualan apa? Eh, aqua, perairan segala macam, air mineral. Nah, ini kalau tinggi ya pada produk tertentu, nah, dan untuk mendorong partisipasi pelaku usaha kecil, nah, yang mungkin hanya sanggup memasok produk tertentu, silahkan. Jadi bisa spesialisasi yang tinggi pada beberapa item itu, ya kita itemize. Atau ya untuk membagi tanda kutip membagi kue usaha kecil yang spesialis. Oh ini penyedia seblak, ini berarti seblak silahkan dipisah antara seblak dengan surabi. Ini maksudnya penyedia surabi usaha kecil. Ya gitu kurang lebih lah gambarannya ya. Contoh itemize nih, paket alat tulis kantor terdiri dari item A kertas HPS, item B printer, item C map plastik. Nah, nanti bisa oleh beberapa penyedia atau sembako, beras, minyak goreng, gula pasir. Nah, itu silakan bisa punya. Atau tadi makanan apa tadi kan? Makanan khas pasar gitu ya. Ada seblak, ada surabi, ada tutug oncom dan sebagainya ya. Nah, ada Minkom yang non-itemized, kesatuan paket. Nah, ini satu paket kompetisi dari beberapa item yang diadakan sebagai satu paket kesatuan. Sehingga PPPK hanya menetapkan satu penyedia sebagai pemenang untuk seluruh isi paket. Ini itemized non-itemized beda konsep dengan konsolidasi ya. Dengan konsolidasi dan pemecahan ini beda-beda konsep ya. Beda konsepnya ya. Oke. Nah, ini penyedia harus atau peserta pemilihan harus menawar satu paket keseluruhan item ya. Terus harus memiliki produk tayang pada semua kategori untuk yang diminta ya dalam paket itu. Kemudian sistem hanya menghasilkan satu papan perikat berdasarkan skor total, gabungan prioritas PDN dan skor harga dan seluruh item. Cocok untuk pengadaan yang membutuhkan sinkronisasi teknis, integrasi sistem, spesifikasi kontrak, di mana tanggung jawab pasokan tidak boleh terbagi-bagi seperti itu. Itu ya ini kapan Minkom itemized. Contohnya
paket infrastruktur, server IT. Nah, ini ya item satu perangkat keras, item dua lisensi sistem, jasa instalasi. Nah, ini bagusnya ya oleh sistem integrator ini ya. Sistem integrator ya. Oke. Kemudian seragam dinas lengkap, baju, celana, atribut, satukan. Cleaning service, satukan ya. Itu non itemized. Itu ya. Nah, ini mudah-mudahan bisa lebih dipegang ya. Jadi kapan nego, kapan minkom, kapan minkom itemized, kapan minkom non itemized, dan termasuk di awal kapan kita melakukan repurchasing dan kapan kita keluar dari katalog ya, tidak menggunakan repurchasing seperti itu. Oke. Jadi intinya silahkan analisis pemilihan berdasarkan kondisi pasar. Secara strategis, PPK memilih itemized ketika ingin mendapatkan optimasi harga di tingkat komponen dan mengurangi resiko gagal pasok total ya. Jika satu masalah, maka masih ada item lain oleh vendor lain. Sebaliknya, non itemized dipilih untuk memitigasi resiko integrasi. Nah, jadi kalau pakai integrasi seperti tadi, ini juga saya sedang memberikan masukan ke BIG tuh. Jadi kalau ada sistem, server, kemudian apa softwarenya, sistem keamanannya, nah resiko terintegrasi ini silahkan itu dalam satu paket ya non itemized, mengurangi beban administrasi kontrak karena hanya mengolah satu surat pesanan. Nah, tapi konteksnya lain dengan konsolidasi dan pemecahan ya. Ini konteksnya itemized ataupun non itemized. Itemized kan multi winner dalam apa satu paket tapi ada beberapa item. Tapi kalau ada konsep konsolidasi dan pemecahan itu lain lagi konsepnya. Nah, itu dalam artian apakah paket itu misalkan ada satu paket besar tuh, oh ini furniturnya tuh ada beberapa bagian itu bisa kita satukan tuh. Nah, kita kita konsolidasikan tuh dalam satu paket furniture. Atau apa mungkin pemasangan AC-nya ada beberapa titik gitu. Mungkin kan tidak tidak menyatu dengan sistem lain kan. Nah, kita pisahkan ya, bisa kita pecah paket yaitu gabungan, kita konsolidasikan beberapa itemnya dan kita ya paketnya dipisah dari paket utama, contoh seperti itu. Oke, intinya ya ini konsep itemized non itemized itu berbeda dengan konsep konsolidasi dan pemecahan seperti itu. Oke, jadi kapan kita negosiasi kalau tidak kompetitif, kurang persaingan, harga masih belum efisien, pagu rendah, atau ya yang paling penting ini produk spesifik nih, produk yang tidak standar ya, spesifik ya. Silahkan itu ya, lakukan eh, negosiasi. Kalau Minkom, kalau sudah terjadi kompetisinya, ya minimal dua kalau menurut Perlem ya, atau lebih, pagu besar, produknya standar. Tapi lihat nih, produknya standar nih. Ini bagusnya Minkom ya kalau produknya standar. Ini bagusnya ya leverage itu ya. Nah, ini untuk mencari harga yang terbaik ya. Ya, jadi sebetulnya ini juga tolong nih suka di TikTok tuh banyak tuh yang komen di e-purchasing tidak ada sanggah. Ya karena kan e-purchasing itu sebetulnya ya non kompetitif ya. Kalaupun ada minkom kan itu sebetulnya bukan kompetisi, lebih ke menggantikan negosiasi mencari harga terbaik. Ya, seperti itu kompetisinya ya di dalam pasar katalognya itu ya. Bagaimana mereka saling berkompetisi dalam satu etalase itu seperti itu dipindahkan ke pasar. Gitu konsepnya teman-teman ya. Dan mudah-mudahan bisa dikunyah pelan-pelan ya. Selanjutnya itu yang paling penting selanjutnya sih ini standar ya. Bagaimana tahapan purchasing mulai katalog mulai dari persiapan sampai pelaksanaan. Nah, ini membuat spesifikasi teknis di dalamnya ada PDN, ada UMK POP dan membuat referensi harga ya. Ini bisa kita percepat ya. Nah, hati-hati dalam membuat spek seperti biasa ya. Sesuai dengan Perpres ada kata kunci SNI, PDN, UMK KOP dan pengadaan berkelanjutan serta minimal spek, ada spek mutu, jumlah, waktu, lokasi, dan layanan seperti itu. Oke, prioritas usaha kecil ini bisa kita skip ya. Tadi sih poin-poin pentingnya ya. Oke, ini penggunaan PDN. Nah, ini referensi harga jangan lupa ya. Referensi harga ini walaupun kewajiban HPS itu di atas 100, tapi ya berapapun kita harus punya referensi harga seperti itu. Oke. Ya, referensi harga bisa dari produk di katalog, bisa dari luar pembanding, dari user ke LPD atau ya dokumen lainnya seperti dari BPS, asosiasi dan sebagainya. Oke.
Nah, diawali kita mencari produk discovery, fitur-fiturnya, suatu yang bisa kita gunakan ya. Kemudian didokumentasikan jangan lupa ya. Terus, oke. Ini jangan lupa juga cek status data hitam ya, verifikasi data sikap, dan verifikasi teknis. Nah, ini ya. Kalau tidak standar, nah hati-hati nih kalau tidak standar ya lakukan verifikasi teknis. Kalau tidak standar ada resikonya ya seperti itu. Oke. Ini pelaksanaannya mulai dari milih produknya mana, tapi milih produk juga ada justifikasi nih. Hati-hati juga nih. Nah, ini juga saya lupa masukkan dalam slide nih. Kita kan kadang selalu bahwasannya produk yang ada dalam katalog elektronik itu bisa langsung menyebut merek ya. Nah, namun hati-hati, kita menyebut merek juga harus comply dengan pasal 19. Yaitu apakah itu komponen, apakah itu apa suku cadang, apakah itu apa bagian dari sistem yang sudah ada, atau memang hanya merek itu yang bisa memenuhi. Jadi jangan ini salah satu titik rawan buat fraud ataupun pelanggaran tadi pagar pengadaan ini karena tadi menyebut merek kan. Nah, ini apa kadang sudah ada marketing ataupun sales atau promosi merek ini saja. Nah, padahal kan harus ada justifikasi kenapa milih merek ini seperti itu. Walaupun boleh boleh menyebut merek, tapi kan ada aturan untuk menyebut merek itu bagaimana? Yang tentunya ya harus ada justifikasi kalau memang hanya bisa dipenuhi oleh merek itu. Kalau bisa dipenuhi oleh banyak merek ya berarti dalam spesifikasinya kita sebutin beberapa merek yang bisa memenuhinya seperti itu. Nah, sehingga apa? Sehingga Minkom juga bisa dipenuhi oleh beberapa merek. Itu hati-hati tolong ya. Jadi membeli produk ya hati-hati dalam menyebut merek, kemudian RUP-nya sudah ada kan ya, ya mengisi datanya, mengisi PPK udah eksekusi ini. Silahkan kalau berlatih ya ada linknya tuh ya di akun latihan ya. Tolong, nah ini yang paling penting saya langsung ke ini aja nih. Nah ini, ketika negosiasi itu kita harus punya tujuan nih, apakah dalam artian nih mana yang paling minimal ya, yang paling maksimal maaf, yang laik ya, apa yang paling ideal, paling diinginkan ya. Misalkan vendor bisa memberikan diskon 15% dan free ongkir. Tapi secara realistis kita harus punya tujuan yang kedua nih, yang realistis apa nih? Misalkan minimal diskon 10% lah ya. Oke, ongkir bayar nggak apa-apa. Nah, itu yang paling standar. Atau yang paling minimal nih. Yang paling minimal batas bawah nih. Ya minimal diskon 5% lah. Atau ya apa ya kalau nggak mencari pemasok lain. Nah, dari pilihan satu 2 3 ini ya kita harus punya BATNA nih, best alternative to negotiated agreement. Jadi alternatif lain dari yang sudah dinegosiasikan. Kalau negosiasi itu tidak tercapai kalau gagal. Ini sebagai pegangan supaya kita terjebak dalam menerima kesepakatan yang merugikan, ya. Nah, kalau vendor ini tidak bisa minimal tadi 5%, Batna adalah vendor ke B yang bisa lebih murah atau mungkin kembali ke si kukut itu ya yang ada istilah si kukut yang penyedia itu aja ya. Nah, tapi harus ada justifikasinya. Kita sudah negosiasi ke penyedia yang lain nih, ke Batna ini seperti itu, ya. Nah, negosiasi bukan hanya harga ya, tapi bisa spek ya. Nah, spek teknis seperti itu. Nah, terus juga harus apa? Harus tahu ya. Harus tahu ininya, harus tahu apa? Pembangun harganya apa ya. Nah, membangun model biaya nih ya. Unsur biayanya apa? Nah, bisa dilihat apa? Bahan baku. Nah, ini kan harga berdasarkan referensi ini bisa terbagi ada bahan baku, ada laba, biaya stok, utilities, sebagainya. Nah, ini ada pembentuk harganya seperti itu. Nah, negosiasi juga bisa dilihat dari SPM ini ya. SPM ini dalam artian ya ini kalau rutin ya negonya jangan nego di teknis ataupun harga tapi ya gimana caranya bisa efektif efisien fokus negosiasi pada efisiensi transaksi harga standar kecepatan proses bisa kirim proses simpan di gudang mereka itu kalau rutin. Kalau leverage, nah ini harga terbaik nih. Volume besar, manfaatkan banyak vendor, agresif ya, gunakan daya beli, ya, kompetisi vendor, ini leverage. Kalau bottleneck, ini bagi yang belum tahu SPM bisa lihat di BBPJ sebelumnya ya, ada terkait SPM. Oke, bottleneck ini, nah ini bottleneck, ini resikonya, keamanan pasokan, lead time, ya. Hati-hati jangan tekan harga terlalu keras, jamin continuity, jadi resiko turunkan ini kalau bottleneck. Ya apalagi strategik. Kalau strategik ya kemitraan ya ini harus betul-betul win and win lah seperti itu.
Itu negosiasi ya. Sepakatan udah ini standar dilaksanakan. Oke, itu yang bisa disampaikan. Silahkan teman-teman apabila masih ada pertanyaan nanti bisa kontak saya.